Halo koncoku dan alur di sini dan ini alur cerita anime Saijo Om Yogi no Sekai Tenseki. Sebelum masuk ke videonya, bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, komen dan subscribe channel. Kalau sudah terima kasih. Pada suatu malam terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan makhluk mengerikan. Seorang pengusir setan berjuang sendirian melawannya meskipun sendirian. Dia punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua musuhnya, namun malam itu dia tidak beruntung. Dia kehilangan segalanya yang telah diperjuangkan. Di kehidupan selanjutnya dia lahir sebagai putra ketiga bernama Seika. Dia merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang punya keahlian dalam bidang sihir. Berbeda dengan saudaranya, Seika sama sekali tidak punya energi sihir. Karena dilahirkan oleh ibu yang berbeda, dia juga sering dijahili dan dipermainkan oleh kakaknya. Tapi meskipun tidak punya energi sihir, tubuhnya dipenuhi kekuatan roh. Kekuatan tersebut tentu saja sangat cocok untuk mantan pengusir setan seperti dirinya, sehingga dapat memanggil ayakasi hewan dengan dedaunan. Dia juga bisa mengendalikannya untuk menghindari penindasan oleh kakaknya. Kini Seika sudah berusia 7 tahun, tapi karena dia anak wanita simpanan, maka tidak ada yang merayakannya. Kebanyakan orang hanya mengucilkannya, sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu seperti membuat jimat. Saudaranya yang bernama Grace sangat percaya diri dengan kekuatan sihirnya. Dia menggunakan itu untuk mengejek Seika yang tidak punya energi sihir. Hari itu Gray dan Luff akan mempraktekkan kekuatan sihirnya di depan ayahnya. Karena penasaran, Seika meminta kepada ayahnya untuk melihat kedua saudaranya itu dapat mengendalikan sihir dengan baik. Kemudian Gray mencoba menantang Seika, supaya dia juga mencobanya. Seika menerima tantangan darinya dengan beranggapan sekuat selalu merenggut milik si lemah. Seika menunjukkan sihir api biru untuk mengejutkan mereka. Setelah itu Seika bilang kepada ayahnya dia juga ingin belajar sihir. Tapi permintaan itu ditolak, karena tidak ada sejarahnya penyihir terlahir tanpa energi sihir. Hanya saja Seika akan diberi guru privat seperti kakak-kakaknya. Di saat Seika berusia 11 tahun dia mencoba memanggil ayakasi yang dulu pernah dijinakkan olehnya. Pemanggilan itu bisa dibilang berhasil, tapi karena pengaruh kekuatan roh miliknya, wujudnya jadi anak-anak seusia dengannya. Di usianya yang beranjak remaja, Gray mencari gara-gara dengan budak milik ayahnya yang bernama Yeva. Karena Yeva melakukan kesalahan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melecehkannya. Mengetahui hal tersebut, Seika segera membelanya. Dia tidak akan membiarkan Yeva dilecehkan oleh saudaranya. Kemudian Yeva menunjukkan monster kecil yang sedang terluka. Diam-diam Seika memulihkan monster itu dengan kekuatan rohnya. Yeva beranggapan Seika memiliki sihir penyembuhan. Menurut Yeva, Seika adalah orang yang hebat, padahal yang lainnya bilang dia tidak punya sihir. Seika juga mengetahui kalau Yeva itu istimewa. Dia menyadarinya karena sering melihat matanya mengikuti roh binatang beberapa kali, sehingga hanya bisa melihat rohnya saja. Sedangkan Yeva seperti melihat sesuatu yang melebihi itu. Setelah rahasianya terungkap, Yeva mengaku bisa berinteraksi dengan roh. Alam kemampuan seperti itu tidak dimiliki oleh Seika di kehidupan sebelumnya. Dia ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat itu, tapi tidak disangka dia bisa menemukannya secepat ini. Seika pun bertanya apakah Yeva berniat menggunakan sihir. Dia akan mengajarkannya memakai sihir meskipun tidak memiliki energi sihir. Seika mengujinya dengan memanggil api yang mendekati roh alam. Dia ingin mengetahui apakah roh itu mau mendengarkannya. Setelah berkali-kali mencoba, Yeva pun berhasil melakukannya. Api itu tiba-tiba menghilang saat dia menyuruhnya untuk menghilang. Sejak saat itu mereka sering berlatih secara berkala, hingga tidak terasa mereka sudah melalui 1 tahun. Di usianya yang ke-12 tahun ada suatu kejadian di mana seekor monster menyerang mereka. Di saat yang lainnya kabur ke tempat aman, Seika
bergegas pergi keluar untuk memeriksanya. Lalu saat Seika menjinakkan monster itu, semua orang mengaguminya dan beranggapan dia mengalahkan monster itu dengan sekali serangan. Berkat kemenangannya atas melawan monster, mereka mengadakan makan bersama. Ayahnya mengatakan bahwa Seika telah meraih pencapaian luar biasa. Menurutnya mengalahkan makhluk seperti itu bahkan sulit bagi veteran. Oleh karena itu dia merasa wajib memberinya hadiah. Seika punya permintaan hingga hari ini dia telah menghabiskan waktu untuk mempelajari sihir sendirian. Sebagai anggota keluarganya yang terhormat, dia ingin kekuatannya bisa bermanfaat. Oleh karenanya dia minta izin untuk mendaftar di Akademi Sihir Lodonia. Permintaan itu diterima oleh ayahnya, tapi meski ayahnya punya wewenang, Seika harus lulus ujian dengan kemampuan miliknya sendiri. Seika punya satu permintaan lagi, dia ingin Yevaa untuk menemaninya sebagai pelayan selama di akademi. Karena tidak punya bakat sihir, ayahnya sempat menolaknya. Namun setelah sekian lama latihan mengendalikan roh alam, maka Yeva dapat menunjukkan dia bisa memakai sihir tingkat mananya. Dengan begini maka permintaannya diterima. Sedangkan Grey memprotesnya karena kesempatannya untuk belajar di sana direbut oleh adik angkatnya sendiri. Karena tidak terima, Grey menantang Seika untuk berduel. Pemenangnya akan mendaftar di akademi dan jika dia kalah maka dia harus pergi meninggalkan rumah. Seika sama sekali tidak keberatan, mereka akan mengadakan latih tanding sesuai dengan aturan umum kekaisaran. Namun Grey sudah tidak sabar ingin segera berduel dengannya. Seika ditantang berduel di depan rumah tanpa memperdulikan syarat yang diberikan oleh ayahnya. Grey beranggapan Seika hanya beruntung saja. Dia kebetulan menemukan monster dan kebetulan mengalahkannya. Padahal sebenarnya Seika sudah mempersiapkan semua itu berbulan-bulan yang lalu. Dia menyelidiki monster apa yang ada di hutan. Kemudian memerintahkan Ayakashi untuk mengusirnya dari sana. Tak membutuhkan waktu lama, Grey langsung mengeluarkan sihir tingkat menengah, tapi serangan apapun yang dikeluarkan olehnya tidak mempan terhadap Seika dengan memakai jimat. Seika mengunci pergerakan Grey, lalu saat Grey tak bisa bergerak, dia mengancamnya sambil main-main dengan tangannya. Saat musim semi, Seika dan Yeva akan berangkat menuju akademi. Berhubung ayahnya tidak ada di sana, dia hanya berpamitan dengan kakak Luft saja. Saat kereta melaju, Seika memberi batu sihir kepada Eva. Karena semakin Eva kuat, Seika akan diuntungkan. Mereka berdua sangat menantikannya, tapi belum apa-apa Seika malah mabuk perjalanan. Pada saat yang sama ayahnya sedang memikirkan Seika. Dia mengingat ketika ada seorang wanita yang menitipkan Seika di tengah hujan. Bayi berambut hitam dan mata hitam, itu langka sekali di negeri ini, makanya Luft menjaga jarak dari Seika dan Grey menganggapnya sebagai musuh. Sihir pertama yang ditunjukkan olehnya bukanlah bola api, ayahnya curiga ada suatu biji yang terbakar. Selain itu ada kejanggalan ketika Seika melawan monster. Dia merasa seolah-olah monster itu sudah keracunan. Ayahnya merasa bersalah pada anak kandungnya, tapi mengirim Seika ke pasukan prajurit sangatlah berbahaya. Seika dan Eva sudah sampai di penginapan. Mereka akan menginap semalaman sebelum mendaftar ke akademi. Saat ini Seika menjadi pemilik kipas sepenuhnya, makanya Eva berharap bisa satu ruangan dengannya. Namun Seika sudah memesan 2 ruangan. Dia juga tidak memahami keinginan Eva yang sebenarnya. Yuki menjelaskan gadis itu menyukainya. Eva bermaksud memanfaatkan statusnya sebagai budak agar Seika menidurinya. Seika tidak mempercayai perkataannya, lagi pula dia juga tidak tertarik dengan hal seperti itu. Pada hari selanjutnya mereka berangkat menuju akademi. Tes pertama yang harus mereka lalui adalah mengukur kekuatan sihir. Saat mendengar Seika berasal dari keluarga bangsawan, orang-orang berharap banyak padanya. Tapi semuanya langsung kecewa karena dia tidak punya energi sihir.
Kemudian seorang cewek yang berasal dari warga biasa mencoba untuk mendaftar. Hasilnya dia memiliki energi yang kuat dan menguasai semua elemen sekaligus. Seika tertarik kepadanya. Sekilas dia merasa penampilannya mirip dengan orang yang dia kenal. Karena persiapannya terlalu mendadak, Eva khawatir dengan hasil ujian tertulisnya. Sedangkan Saika baik-baik saja. Dia mencoba menyemangati Eva untuk memperbaikinya di ujian praktik. Saat ujian praktik, setiap peserta hanya menunjukkan satu elemen saja. Dan hasilnya juga terlihat biasa saja. Kemudian saat giliran Eva telah tiba, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatan sihir apinya. Selain sihir api, dia juga menguasai sihir elemen angin yang sangat menakjubkan. Seika dibuat terkejut olehnya karena baru pertama kali melihat Eva memakai sihir angin. Selanjutnya adalah giliran Seika. Orang-orang sudah mengetahui dia tidak punya energi sihir, makanya mereka bertanya apa yang akan dilakukan olehnya. Dengan tenang Seika pun menunjukkan elemen api, bumi hingga air dan es. Dia membuat semua orang kaget dan kebingungan karena kekuatan sihirnya sangat unik. Selain mereka berdua, ada calon murid yang namanya Miu juga sangat berbakat. Dia berhasil menghancurkan semua objek dengan semua elemen miliknya. Singkatnya, hasil ujian sudah dikeluarkan. Saika berada di peringkat ketiga. Eva ada di peringkat kedua, sedangkan untuk peringkat pertama didapatkan oleh Miu. Sebagai orang yang telah mengajarkan Eva, dia tidak menyangka akan kalah darinya di ujian tertulis. Setelah itu mereka menghadiri upacara masuk. Di tengah perjalanan Seika menemukan lingkaran sihir yang sangat mencurigakan. Untuk jaga-jaga Seika menyiapkan jimat di sana sebelum mereka meninggalkannya. Kemudian saat Miu memberikan kata sambutan, tiba-tiba ada monster muncul dari lingkaran sihir itu. Mereka masuk ke aula sekolah seakan-akan sedang mencari seseorang. Para siswa berusaha melawan monster itu. Tapi serangan mereka tidak berguna karena kemampuan sihirnya sangat lemah. Dari kejauhan Seika akan mencoba menolong mereka, tapi sepertinya tidak perlu dilakukan, karena Miu sudah bergerak duluan. Di saat Miu sedang menghadapi para monster, Seika memeriksa lingkaran sihir untuk mengatasi penyebab utamanya. Di sana dia menemukan iblis logam yang punya kemampuan memanggil monster dengan memakai gerbang dimensi lain. Seika mengambil salah satu monster yang dipanggil oleh musuhnya. Kemudian dia mencoba menyerangnya dengan memakai beberapa jimat. Serangan jimat biasa sama sekali tidak mempan karena iblis itu bisa memakai sihir teleportasi sehingga malah dipojokkan dan terkenal serangan mematikan. Untuk sesaat Seika terlihat sudah mati, tapi nyatanya dia masih berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun. Iblis itu tidak mengerti kenapa Seika hidup lagi. Tapi dia lebih penasaran kenapa pedangnya malah menghilang saat mengenainya. Sejak saat itu pertarungan semakin memanas sehingga melompat menghindari pedang besar yang dilemparkan. Kemudian dia mengeluarkan sihir air yang sangat kuat. Saat terkena genangan air, iblis itu kabur dengan sihir teleportasinya. Kemudian Seika mencoba mengelabuinya. Dengan berpura-pura terkena sarangnya. Terakhir dia memanggil seekor naga untuk melahap iblis itu sampai mati. Kekacauan yang disebabkan oleh iblis akhirnya bisa mereda. Sebulan sejak masuk akademi, Seika pun menemukan tujuan yang harus dia capai. Rencananya di kehidupan ini sangat sederhana. Dia hanya perlu berteman dengan orang kuat dan mendapatkan bagian enaknya saja. Miu berpotensi menjadi orang terkuat yang dia maksud. Tapi dia kesulitan berteman dengannya karena Miu tidak ramah dan sulit didekati. Miu diminta oleh gurunya untuk membantu mengantarkan daftar nama sebagai persembahan. Seika pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Miu. Dia menyuruh Eva menolak tugasnya sehingga dia bisa menggantikannya. Eva beranggapan kalau Miu itu adalah tipe gadis yang disukai oleh Seika. Tapi karena Seika bilang dia hanya ingin membantunya saja, Eva pun bersedia ikut membantunya. Kemudian saat hari upacara telah tiba, Seika berjalan berdua dengan Miu menuju kuil.
Di tengah perjalanan mereka menemukan lingkaran sihir. Lalu lingkaran sihir itu langsung aktif dan memindahkan mereka berdua ke dalam dangen. Dalam kegelapan Miu menyerang monster yang menyerang. Saika juga membantunya dengan serangan tusukan tiang. Miu baru tahu ada sihir seperti itu dan karena Saika berasal dari keluarga bangsawan, dia bisa memakai itu sebagai alasan. Daripada berdiam diri mereka memutuskan untuk mencari pintu keluar. Miu mengatakan kemungkinan bertahan hidup di dungeon itu sangatlah rendah. Sehingga petualang veteran pun tak akan menerima pekerjaan seperti itu. Setelah beberapa saat berjalan ada sosok yang tampak lebih kuat datang ke arah mereka. Miu menghadapinya dengan percaya diri dan karena kelengahannya dia terkena serangan yang cukup kuat. Memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan kekuatan aslinya, dia memanggil kelabang raksasa untuk melawan semua musuh yang menyerangnya. Setelah itu dia menemani Miu sampai bangun. Karena kondisi tubuhnya sudah baik kan Miu bertanya apakah Saika bisa memakai sihir penyembuh juga. Namun meskipun lukanya sudah disembuhkan Miu masih merasa sakit terutama di bagian kepala. Ternyata rasa sakit itu disebabkan efek kutukan. Tapi karena Miu tidak menemukan tanda kutukan dia meminta Saika untuk memeriksanya di bagian yang tidak bisa dia lihat. Saika juga tidak menemukan tanda kutukan yang jelas kalau penghalangnya sudah ampuh. Saika bisa memastikan itu benar-benar kutukan. Makanya Saika akan mengeluarkan satu jimat untuk menggantikan rasa sakitnya. Mengesampingkan hal tersebut Miu kembali mengungkit soal hubungannya dengan Eva. Miu menyadari Eva punya perasaan terhadap Saika. Tak membutuhkan waktu lama Saika dan Miu kembali bergerak. Di ujung jalan mereka menemukan ruangan bos. Di dalam sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai naga. Awalnya Miu menyarankan untuk tidak masuk ke sana. Namun karena Saika percaya bisa mengalahkan makhluk itu, jika bersamanya mereka pun memutuskan untuk melawannya saja. Sebelum musuh mendapatkan pijakan Saika melancarkan tusukan tiang sedangkan Miu memakai sihir angin untuk menarik perhatian. Pada saat itulah Saika menyerangnya dengan sihir peledak berbentuk tombak. Lalu Miu meledakannya dengan memakai sihir apinya. Dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan bos dangen. Miu langsung mendekati Saika dengan gembira sambil mengatakan kalau mereka berdua itu sangat cocok padahal baru saja membentuk party. Setelah urusannya dengan Miu selesai Saika mendatangi orang yang menjadi dalangnya. Saika tidak segan untuk membunuhnya karena dia adalah mata-mata iblis yang menyebabkan insiden akhir-akhir ini. Sejak saat itu tidak ada lagi serangan iblis Saika dan yang lainnya bisa naik kelas tanpa terjadi insiden lagi. Hal ini membuatnya sedikit kecewa padahal dia sudah memasang jimat di si penjuru akademi. Di hari selanjutnya Eva dan Saika dipanggil oleh kepala sekolah. Sejak melihatnya Saika bisa menyadari kalau kepala sekolah itu bukan manusia. Dia adalah kurcaci yang termasuk golongan iblis. Alasan kepala sekolah memanggilnya, dia menyuruhnya ikut turnamen yang diadakan di ibu kota. Sekolah akan mengirimkan murid baru yang bernama Maibel dan salah satu di antara Saika atau pelayannya. Mengetahui Saika dan adik kelasnya saja yang dipanggil membuat MUI dengan mereka. Sebagai murid dengan nilai tertinggi merasa tidak puas karena tidak diajak. Menurutnya mengerahkan sihir kepada orang lain itu bisa dibilang sulit. Berbeda dengan pedang kalau terkena, maka lukanya tidak ringan hanya orang sinting saja yang tidak ragu mengarahkan sihir. Dan Saika menjadi orang yang dia maksud di saat mereka berjalan di luar gedung akademi. Miu membicarakan keburukan murid baru yang dipilih kepala sekolah. Karena tidak terima Maibel membantah perkataannya, lalu mengetahui Miu lemah dan banyak omong. Karena sudah berani bilang begitu Miu pun menantangnya dalam duel pedang. Hanya dengan melihat kuda-kudanya saja Saika bisa tahu. Dia sama terlatihnya dengan Miu tak membutuhkan waktu. Lama MUI langsung menyerang duluan. Maibel bisa menangkis serangannya dan membuatnya kalah dalam waktu singkat. Miu kalah bukan karena dia lemah, dia kalah hanya karena tidak memakai sihir. Sedangkan Maibel memakai sihir kegelapan untuk memperkuat senjata miliknya.
Setelah mengalahkan Mio, Maibel memperingatkan Seika untuk mundur sekarang juga. Menurutnya itu bukan turnamen biasa tanpa ada yang terluka. Walau sudah diperingatkan Seika akan tetap ikut turnamen. Kemudian mereka berangkat menuju ibu kota dengan menaiki kereta kuda. Setibanya di ibu kota mereka melihat papan pengumuman. Kemudian turnamen ibu kota akan segera dimulai. Setiap peserta diperbolehkan memakai sihir atau senjata untuk menghancurkan amulet yang melindungi lawannya. Panitia mungkin bermaksud untuk menggunakan amulet itu untuk meminimalkan risiko terluka, tapi dalam pertarungan penyihir keefektifannya jadi meragukan. Pertandingan pertama adalah pertandingan antara Seika melawan seorang tentara bayaran dan Isregan merasa beruntung karena melawan penyihir bangsawan. Di babak pertama dia sangat yakin bisa membunuh 10 penyihir sekaligus. Sebelum mereka selesai merapal mantra, Seika bilang kondisinya lagi kurang baik. Oleh karena itu dia akan mengakhiri ini secepat mungkin. Ketika Denise menyerang, Seika menghindarinya dengan kecepatan tinggi, yang kemudian di detik berikutnya dia langsung menghempaskannya. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung bersorak karena pertarungan itu menakjubkan. Di pertandingan selanjutnya terjadi sesuatu yang menegangkan di mana peserta menghentikan pergerakan musuhnya dan membunuh di hadapan semua orang. Meskipun sudah memakan korban jiwa, pertandingan masih dilanjutkan. Dalam pertandingan kali ini Seika berhadapan dengan penyihir yang menggunakan boneka. Musuhnya mengatakan boneka miliknya itu disiapkan khusus melawan penyihir. Makanya dia menyuruh Seika cepat menyerah. Selagi ada kesempatan Seika menanggapinya dengan tenang. Dia memanggil musang sabit untuk menghancurkan boneka lawannya dalam sekejap. Setelah itu musuhnya langsung ketakutan. Seika bisa mengembalikan kata-katanya untuk cepat menyerah selagi sempat. Eva sangat khawatir dengan keadaan tuannya. Setelah melihat ada yang mati di pertandingan, dia berusaha membujuk Seika untuk mengundurkan diri. Seika mengatakan pasti aman-aman saja. Di dalam hatinya Seika beranggapan kalau pertandingan ini seperti bermain dengan anjing kecil. Selanjutnya pertandingan antara Maibel melawan penyihir berpengalaman. Penyihir itu memulai pertarungan dengan menggunakan sihir menengah. Namun karena Maibel dapat menebas serangannya dengan mudah, dia mulai merapalkan mantra untuk memakai sihir tingkat atas. Sihir tingkat atas membutuhkan mantra rumit dan rapalan yang cukup lama. Sedangkan Maibel bisa menyerang terus-menerus tanpa sedikit pun merapal. Maibel memakai sihir gravitasi untuk menambah berat senjatanya. Akibatnya sekeras apapun pertahanan lawan dapat dihancurkan dengan mudah. Pada akhirnya Maibel bisa mendekati musuhnya dan menghancurkan tongkat milik lawannya. Dengan ini maka musuhnya tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah kemenangannya orang-orang mulai menjuluki Maibel sebagai pahlawan. Alasannya karena nama dan penampilannya mirip dengan pahlawan dalam sejarah. Di malam harinya ada seseorang yang mengirimkan pesan dengan merpati. Secara terang-terangan Seika menanyakan isi pesan yang diberikan kepada merpati itu. Sedangkan orang itu pura-pura tidak mengetahuinya, lalu diam-diam mau coba menyerangnya dari arah belakang. Seika sudah menduganya karena akhir-akhir ini dia sudah mengawasi mereka. Dikarenakan tidak mau menjawab pertanyaan darinya, Seika memanggil Satori untuk bertanya pada jiwanya. Satori merupakan makhluk panggilan yang memiliki kekuatan membaca pikiran. Dengan ini maka sekeras apapun dia berusaha merahasiakannya, jawabannya pasti akan ketahuan melalui Satori. Seika dapat mengetahui kepada siapa mereka melapor. Dia juga bisa tahu tujuan dari tindakan yang selama ini mereka lakukan. Ternyata semuanya berhubungan dengan pahlawan, karena mata-mata iblis yang sebelumnya sudah dikalahkan. Mereka mengawasi Maibel dan mencurigainya sebagai pahlawan baru. Alasannya karena tahun kelahirannya cocok dengan ramalan. Jenis kelamin dan warna rambutnya juga sama serta kemampuan berpedangnya sangat kuat. Setelah mendapat informasi yang cukup, Seika memberikan orang itu kepada Satori untuk dimakan olehnya. Lawan Seika di babak ketiga adalah pembangkit mayat dan tentu saja orang seperti itu bukan tandingannya.
Mabel juga bisa melewatinya dengan mudah. Kemudian dia menyuruh Seika untuk mundur. Karena dia tidak boleh kalah dalam pertandingan ini, Seika menolak untuk mundur jika ingin memenangkan pertandingan. Dia ingin dikalahkan dengan adil dan juga jujur. Selanjutnya adalah pertandingan antara ksatria sihir melawan pembunuh terbesar di turnamen ini. Reynas menggunakan sihir pelindung untuk menghindari pengaruh mata iblisnya Kyle. Namun meskipun mata iblisnya tidak berpengaruh, Reynas tidak bisa menghentikan pergerakan musuhnya. Sama seperti Mabel Kayak dapat mengendalikan gravitasi, dia juga bisa menyerang dengan bayangan berkat elemen kegelapannya. Pada akhirnya Kyle menang dan melangkah ke babak final. Malam hari, setelah menyaksikan pertandingan, Mabel tiba-tiba menyerang Seika secara brutal. Untung saja Seika menyadari hal tersebut, sehingga dia bisa langsung menghindar dan melakukan pertahanan. Sementara Mabel yang sudah ketahuan memilih untuk kabur meninggalkannya, Seika tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia kembali menemuinya untuk menanyakan kenapa Mabel melakukan hal seperti itu. Ternyata alasan Mabel ingin menyerangnya, agar Seika mundur dari pertandingan, karena jika bertarung melawannya, dia merasa tidak akan bisa menahan diri, sehingga kemungkinan besarnya Seika akan terluka. Selain itu dia juga punya tujuan mengalahkan Kyle dan membebaskannya dari pengaruh prajurit bayaran. Setelah mendengarkan ceritanya, Seika memutuskan untuk tetap ikut pertandingan. Dia akan mengalahkan Kyle di babak final dan melindungi Mabel dari orang-orang yang mengincarnya. Sehari setelahnya Seika bertanding melawan Mabel dalam pertandingan. Itu Mabel menggunakan senjata aslinya dan tidak berpura-pura lagi menjadi pahlawan. Meski begitu Seika memiliki berbagai cara untuk mengalahkannya. Dia menggunakan jimat untuk memberatkan senjatanya lalu menghentikan pergerakannya dengan memakai tumbuhan rambat. Selanjutnya dia menodongkan senjata ke rame sehingga panitia mengakhiri pertandingan itu. Dengan ini maka Seika berhasil lolos ke babak final. Dia akan bertarung melawan Kyle atau prajurit bayaran yang merupakan kekayaan Mabel. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Seika menggunakan kabut tebal untuk menutupi pandangannya. Kemudian dia memanggil makhluk raksasa yang jauh lebih kuat dari musuhnya. Serangan yang dilancarkan oleh makhluk itu membuat Kyle tidak berdaya. Selain kehilangan kesadaran karena terkena serangannya, Kyle juga jadi kesakitan karena ada kutukan di dalam tubuhnya. Seika memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tapi tidak bisa melakukannya, karena takut kekuatannya akan terbongkar. Apabila kekuatan miliknya terbongkar maka usahanya selama ini jadi tidak berguna. Dengan begini maka pertandingan selesai dan Seika menjadi pemenang. Setelah itu Seika langsung menemui Mabel. Dia memberitahukan kata-kata terakhir dari kakaknya sebelum kakaknya meninggal. Dikarenakan Mabel sudah tidak punya tujuan, Seika membujuknya supaya kembali ke akademi. Lalu mereka berkumpul lagi dengan teman-temannya dan menjelaskan situasi yang telah terjadi. Sebelum kembali ke akademi, Miu menantang Mabel untuk melawannya dalam duel itu. Mabel tidak diperbolehkan menggunakan sihir sedangkan Miu sendiri boleh memakainya sebagai keringanan karena Mabel pernah mengalahkannya. Dengan begini maka tidak ada dendam lagi di antara mereka. Mereka dapat kembali ke akademi tanpa ada masalah. Kepala sekolah sudah puas dengan hasilnya berkat adanya Seika. Sekolah bisa menyelamatkan Mabel dan musuh kehilangan orang terkuatnya. Alasan kepala sekolah peduli terhadap Mabel adalah karena Mabel diberkati kekuatan. Selain itu dia juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan keberadaan pahlawan. Saat liburan musim panas Seika akan mendapatkan suatu tugas untuk menggantikan ayahnya. Miu dan Mabel ingin ikut dengannya, tapi karena orang tua mereka sedang menunggunya, maka Seika melarangnya. Dalam perjalanan tersebut Seiki hanya mengajak Eva saja, sedangkan untuk yang lainnya liburan di rumahnya masing-masing. Beberapa saat kemudian Pangeran Sasilio datang menemui Seika. Dia ingin membahas soal pekerjaan yang akan dilakukan olehnya.
naga Asteria telah hidup berdampingan dengan para penduduk lebih dari ratusan tahun, tapi selama setahun terakhir, naga itu jadi bertingkah aneh dan menyebabkan banyak kerugian. Peternakan dan ladang warga menjadi sasaran untuk memenuhi kebutuhan makannya. Oleh karena itu Seika ditugaskan pergi menuju wilayah Astria untuk memeriksanya. Selain punya urusan dengan Seika, pangeran juga tertarik kepada Eva. Hal ini membuat Seika dan yang lainnya jadi khawatir. Pangeran akan melakukan hal yang tidak-tidak. Tak lama setelah itu Seika dan Eva meninggalkan akademi bersama dengan pangeran dan pengawalnya. Setibanya di ibu kota lama Asteria, mereka langsung bertemu dengan naga yang terbang mengitari area tersebut. Kemudian ada seorang prajurit bayaran yang mengusir naga itu. Dia menggunakan hewan panggilan sehingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kejadian itu membuat Eva nyaris terluka. Makanya Seika tidak terima dan mempertanyakan, kenapa Cecilio menyewanya. Alasan Cecilio menyewa prajurit bayaran adalah untuk membunuh naga. Dia beranggapan kalau itulah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Seika meragukan kemampuan prajurit bayaran tersebut, makanya dia meminta kepada pangeran untuk mempertimbangkannya lagi, terlebih karena pelayannya dalam bahaya. Seika jadi kebablasan memprovokasi prajurit bayaran itu. Keesokan harinya Seika memutuskan melihat dokumen tentang naga yang ada di perpustakaan. Ketika membacanya dia mendapat informasi kalau situasi seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Alasan naga itu memperkuat kewaspadaannya adalah karena sedang bertelur. Setelah mengetahui hal tersebut saya pun akan memastikannya dengan melihat sarangnya secara langsung. Di malam harinya Cecilio memerintahkan pelayannya untuk mengundang Eva ke tempatnya. Eva tentu saja tidak mau menurutinya. Dia minta izin untuk tidur di tempat Seika karena takut jika sendirian. Di saat yang sama Seika mengungkit masalahnya dengan pangeran. Dia meminta Eva untuk jujur, karena menjadi selir pangeran itu adalah suatu kehormatan. Perkataan tersebut membuat Eva sangat sedih. Dia merasa kalau Seika tidak membutuhkannya dan ingin membiarkannya pergi dengan pangeran. Di pagi harinya Yuki memberitahu Seika, dia sudah berbuat kejam terhadap Eva meskipun Yuki bukan manusia. Tapi sudah lama dia menyadari kalau gadis itu menyukai Seika, namun Seika masih belum mempercayainya. Bahkan dia juga mengizinkan pangeran memilikinya jika Eva yang menginginkannya. Tapi sebelum itu dia bertanya kepada Cecilio bagian mana yang dia sukai darinya. Lalu Cecilio mengatakan dia tertarik dengan kecantikan, serta aura kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya. Oleh karena itu meskipun Seika dan Eva sudah sangat dekat, dia tidak memperdulikannya. Setelah itu Seika minta izin mendaki gunung. Mendengar itu Cecilio beranggapan Seika tidak akan kembali dalam beberapa hari. Makanya dia akan memakai kesempatan itu untuk membujuk Eva menjadi selirnya lagi. Ketika Eva sedang sendirian, salah satu pelayan pangeran datang untuk berbicara dengannya. Eva diminta untuk menjauhi tuannya karena menurutnya, Seika itu adalah monster yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia dapat berkata demikian karena bisa melihat roh yang menjauhinya. Maka dari itu daripada menjadi budak orang yang mencuri jaken Eva, dia menyarankan untuk menjadi bagian dari selir pangeran. Dia mengatakan selir yang dimaksud itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka hanya sekumpulan gadis terpilih yang belajar untuk berkarir di kerajaan. Walau begitu tidak salah lagi pangeran jatuh cinta kepada Eva, makanya dia melakukan berbagai cara supaya Eva menjadi miliknya. Sementara Seika sudah sampai di sarang naga. Di sana dia bertemu dengan naga yang sedang melindungi telurnya. Awalnya naga itu mewaspadainya, tapi setelah Seika menjaga telurnya, naga itu jadi lebih tenang. Untuk menjadikan Eva sebagai selirnya, Cecilio memutuskan untuk membebaskan statusnya sebagai budak Seika. Sebisa mungkin Eva menolak untuk dibebaskan, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena mereka memaksanya, dia dipaksa untuk melengkapi dokumen pembebasan tanpa persetujuan dari tuannya. Untung saja Seika datang pada waktu yang tepat dengan menunggangi naga.
dia mengajak Eva ikut bersamanya untuk memeriksa telur naga. Tanpa berpikir panjang, Eva langsung menerima ajakannya. Dia juga bilang kepada mereka kalau dia menyukai Seika. Dengan begini maka pangeran beserta pengikutnya tidak bisa berbuat semaunya. Mereka membiarkan Eva dan Seika pergi berdua dengan menunggangi naga. Ketika Seika dan Eva berada di sarang naga, tiba-tiba ada prajurit bayaran yang menyerangnya. Tampaknya mereka telah berbohong pada pangeran dan berniat mencuri telur naga. Seika tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan dibantu oleh Eva, hewan panggilan musuh berusia dipukul mundur, serta dikalahkan sampai tidak tersisa. Meskipun hewan panggilannya sudah dikalahkan, Jack masih belum menyerah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang, meskipun tidak yakin bisa menang. Namun dikarenakan naganya mulai bergerak, mereka jadi ketakutan dan memilih untuk kabur. Selain itu, Eva juga berhasil membakar buku sihirnya, sehingga Jack tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah menangkap prajurit bayaran, Seiki membawanya ke hadapan pangeran. Dia juga menyampaikan laporan mengenai naga yang akhir-akhir ini bertingkah aneh, meski sudah diberitahu kalau naga itu sedang merawat telur. Pangeran Cecilio tetap meminta Seika untuk membunuhnya. Dia ingin membuat kasus ini sebagai pencapaian nyata, sehingga bisa diterima sebagai putra mahkota. Seika menolak permintaannya mentah-mentah, karena tidak terima Cecilio akan menahannya dengan tuduhan palsu, dan mengambil Eva darinya. Awalnya Seika berniat untuk tidak melawan, tapi karena tujuannya adalah Eva, Seika langsung mengatakan semua kekesalannya dan bilang tidak sudi memberikan Eva kepada orang seperti dirinya. Melihat kejadian tersebut membuat Rize tertawa. Dia menghentikan perselisihan itu dan menyarankan untuk mendengarkan perasaan Eva. Dia merasa terhormat, tapi dia menolak tawarannya dan memilih untuk kembali ke akademi bersama dengan Seika. Pada suatu ketika Seika minta tolong kepada Miu untuk bertemu dengan keluarganya. Dia telah menerima surat dari mereka untuk mengajaknya ke rumah. Saat liburan musim semi selain Miu, Mabel juga diajak olehnya Seika. Yakin ayahnya akan senang menemui putri bangsawan lain seperti dirinya. Saat tiba di kediaman keluarganya, Seika langsung memperkenalkan teman-temannya. Lalu kakaknya yang namanya Geely datang, dan tiba-tiba mengajaknya berduel. Tampaknya dia masih belum melupakan kejadian di masa lalu. Ketika Seika mengalahkannya sebelum Geely melawan Seika, Miu memutuskan untuk menjadi lawannya. Mereka melakukan duel berpedang tanpa menggunakan sihir. Dalam waktu singkat Geely dapat mengalahkan Miu. Lalu saat Geely akan menantang segala putri suci yang namanya Fiona datang untuk menghentikan mereka. Fiona merupakan putri suci bahwa Aris darah Miko dan keluarga kerajaan. Seika sengaja tidak memberitahu kalau dia ada di sana, karena menurutnya sangat merepotkan. Terlebih lagi alasan Miu diundang ke rumahnya juga merupakan permintaan Fiona. Dia ingin sekali bertemu dengan orang yang mirip pahlawan dan menjadikan dia sebagai kesatrianya. Tapi karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan, maka dia mengajukan permintaan untuk menemaninya kembali ke ibu kota. Di malam harinya mereka mengadakan makan malam bersama. Pada saat yang sama Seika membicarakan keseharian di sekolahnya dan perjalanan saat bertemu dengan naga. Dikarenakan Seika sangat dekat dengan Eva, Fiona menanyakan apa hubungan mereka berdua. Lalu Eva menjelaskan dia adalah pilihan Seika. Sementara ayahnya yang mendengar kian percakapan tersebut, jadi teringat dengan ayahnya Eva yang menentang putrinya menjadi pelayan Seika. Ketika Seika berada di kamarnya, Miu datang menemuinya. Dia ingin sedikit bersantai karena bersikap sopan di rumah itu cukup melelahkan. Selain datang untuk istirahat, Miu juga ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Seika setelah lulus. Berhubungan mereka sudah berjanji akan berpetualang, Miu ingin memastikan apakah Seika masih ingat dengan janji tersebut, dan ternyata Seika masih mengingatnya. Lagi pula dia membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya untuk menyembunyikan kekuatan aslinya.
Pada hari selanjutnya GLY yang menemani Putri berkeliling kota selain Seika dan Miu juga menemaninya untuk menggantikan para penjaga. Saat tiba di pasar, Fiona mengajak Seika berpegangan tangan, supaya mereka tidak berpisah. Hal ini membuat Fiona merasa senang karena mereka terlihat seperti pasangan. Kedatangan Putri dan rombongannya cukup menarik perhatian, terutama saat Miu dan GLY melindunginya. Dari benda yang jatuh, Putri Fiona terlihat kesal karena Seika terdiam tidak melakukan apa-apa, padahal dia sangat berharap Seika yang pertama kali menyelamatkannya, di saat semua orang memperhatikannya. Bila ingin mengingatkan Putri dan yang lainnya untuk segera pulang, sebelum pulang saya mengunjungi suatu kios dan memberikan Fiona hadiah. Fiona belum pernah menerima hadiah seperti itu, makanya dia kembali ceria dan melupakan masalah barusan. Seika senang jika Fiona menyukainya, lain kali dia berencana akan memberikan hadiah yang lebih baik dari itu. Di sore harinya Seika mendatangi GLY yang sedang berlatih. Melihatnya berlatih dengan giat membuat Seika beranggapan pantas saja jika Putri memiliki GLY menjadi pengawalnya, tapi alasan yang sebenarnya bukan karena hal tersebut. GLY merasa jika Fiona memilihnya karena memiliki tujuan tertentu, dia memiliki kemampuan melihat masa depan dan bertindak sesuai yang diramalkan. Fiona tampak begitu menyukai Seika, dia selalu mencarinya kemana-mana dan ingin mengajaknya mengobrol bersama. Sementara Seika selalu menghindarinya, dia tidak ingin terlibat dengannya karena bisa menjadi ancaman. Kemudian ketika Seika bertemu dengan Miu menyarankan untuk menemani Fiona, Miu melihat Fiona kesepian karena tak ada yang menemaninya. Seika mengikuti saran tersebut. Di saat Fiona sedang bermain catur sendirian, dia langsung menemuinya untuk bermain melawannya. Fiona sangat ahli dalam bermain catur. Makanya tidak ada yang mau melawannya karena merasa tidak akan menang meskipun tidak punya kesempatan untuk menang. Seika tetap melawannya, dia juga berani melakukan taruhan di mana yang kalah harus menuruti keinginan pemenang. Selama bermain catur mereka mengobrol tentang siapa bidak catur terkuat. Di mana masalah dunia politik serikat juga menyinggung soal kemampuan melihat masa depan yang dimiliki oleh Fiona. Seika mengetahui kekuatan itu dari kakaknya. Tapi sebelum diberitahu pun, dia bilang sudah lumayan menyadarinya. Sejak bertanya apakah dia akan memakai kekuatan itu untuk membantu kekaisaran, lalu Fiona membantahnya karena meski bisa melihat pun masa depan, itu tidak bisa berubah, makanya dia memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu Fiona memberitahu Seika sudah kalah dalam permainan catur. Makanya dia langsung memikirkan apa yang harus dia minta dari Seika. Di lain tempat ada sekelompok iblis yang melakukan pembantaian. Mereka telah menghabisi semua orang yang ada di sekitarnya. Salah satu dari mereka ada yang punya kemampuan menilai kekuatan. Dia berniat menggunakan kekuatan itu untuk mengumpulkan pasukan dan menyerang pahlawan. Sementara Seika sedang bersiap mengantarkan Putri ke ibu kota dengan dikawal pasukan serta kereta kuda berjumlah banyak. Mereka berharap bisa mencoba berbagai hal yang tidak diinginkan. Di tengah perjalanan Seika bertanya kepada GLY apa yang akan dilakukan jika diserang. Dia sudah menyadari ada sekelompok bandit yang mengincarnya. Tak lama setelah itu kereta kuda yang ada di depan dihancurkan. Seketika para bandit menunjukkan dirinya dan melakukan serangan dadakan. Seika segera keluar dari keketa, dia sengaja berdiri di atas kereta kuda untuk memancing musuh supaya fokus menyerangnya. Lalu di saat semua musuh sudah kehabisan panah, GLY langsung memerintahkan pasukannya untuk melawan balik. Ketika pasukan dan para bandit saling menyerang, Putri Fiona meminta Seika untuk menangkap semuanya hidup-hidup. Lalu Seika berhasil menangkap mereka semua dengan memakai sihir tumbuhan. Dikarenakan berangkat duluan Eva dan teman-temannya tidak terlibat, tapi mereka harus berkumpul dan berbalik arah untuk memastikan situasi yang sedang terjadi. Sementara untuk para bandit akan dibawa ke ibu kota, Fiona akan menyelidiki siapa yang sudah memerintahkan mereka untuk dijadikan bukti melawan musuh politiknya.
Tampaknya Fiona sudah memprediksi hal tersebut sehingga mereka tidak kekurangan kereta untuk membawa mereka semua. Fiona juga mengetahui masih ada kelompok lain di luar sana, tapi mereka tidak akan pernah datang karena sudah ada yang menyerangnya. Setibanya di Akademi Saika diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan pidato penerimaan murid baru. Biasanya Seika akan menolak menjalankan tugas mencolok seperti itu. Tapi kali ini dia menerimanya supaya terlihat seperti orang normal. Tak membutuhkan waktu lama kelompok iblis yang mengincar Miu sudah sampai di akademi. Mereka berniat untuk membuat keributan dan melakukan pembunuhan. Jor sangat yakin mereka bisa menyelesaikan misinya. Karena meskipun lawannya adalah pahlawan, dia berpikir pahlawan masih anak-anak. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemui pahlawan. Seika sudah melakukan sesuatu sehingga kelompok iblis itu tidak bisa kemana-mana. Mabel berhadapan langsung dengan salah satu iblis tersebut. Kekuatan bertarungnya tidak terlalu jauh, tapi karena iblis itu memiliki ketahanan sihir maka dia kewalahan dan diselamatkan oleh Seika yang menutupi wilayah akademi membuat kelompok iblis berkumpul. Kembali ke tempat awal di mana hal ini membuat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Dan karena situasinya tidak normal maka kapten mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan misinya. Pada saat itulah Saika mulai menunjukkan dirinya. Dia membuat iblis itu kebingungan. Karena tiba-tiba muncul di atas sambil membawakan sebuah puisi sebagai iblis yang dapat menilai kekuatan. Zul tidak dapat berkata apa-apa saat ia melihat Seika. Dia langsung putus asa, karena orang yang sedang mereka lawan itu adalah Raja Iblis paling mengerikan yang berpihak kepada manusia. Sementara bawahannya berusaha untuk menyerang tapi serangan itu tidak ada yang mempan karena Seika memiliki berbagai cara untuk mengatasinya. Untuk menghadapi serangan dari kekuatan mata iblis, Seika memanggil ular raksasa yang memiliki kemampuan mata. Hasilnya tatapan iblis yang teramat kuat membuat lawannya kesakitan sampai menghentikan detak jantungnya. Seika sudah mengetahui mereka datang untuk membunuh pahlawan, makanya dia menegaskan mereka takkan bisa melakukannya. Karena dia sendiri yang melindunginya. Setelah mendengar ucapannya, George segera memerintahkan rekannya untuk pergi dari sana sedangkan dia sendiri akan mengulur waktu sampai rekannya pergi dengan memakai sihir teleportasinya. Pada saat yang sama Seika mengerahkan serangan sihir yang sangat kuat. Serangan itu membuat telur lenyap seketika sampai tidak tersisa. Sementara iblis yang satunya lagi berhasil kabur dari Seika tapi dia tidak bisa lepas dari kutukan yang telah ditanamkan dalam tubuhnya. Setelah semua iblis dikalahkan, Mabel segera mendatanginya. Dia bertanya kepada Seika di mana iblis yang telah menyerangnya. Seika memintanya untuk tidak perlu khawatir karena semua iblis itu sudah dikalahkan. Mabel juga diminta untuk merahasiakan kejadian ini dari yang lainnya. Setelah itu semua murid berkumpul dalam acara penerimaan murid baru. Mereka berkumpul dan menikmati berbagai makanan yang telah disediakan pihak akademi. Sampai saat itu semuanya terlihat normal lalu ketika Seika akan maju memberikan pidato, tiba-tiba ada kesatria yang datang mencari Miu. Tampaknya mereka telah diperintahkan menangkap Miu atas tuduhan melakukan kejahatan besar. Karena membunuh utusan iblis meskipun Miu ditangkap atas tuduhan palsu. Seika memilih untuk bersikap tenang dan menghindari keributan. Dia menahan temannya untuk melawan dan mematuhi kesatria tersebut. Kepala sekolah bilang memang benar ada iblis yang datang ke sana. Makanya dia balik bertanya siapa yang menghabisinya. Seika tidak menyalahkan kepala sekolah karena membiarkan mereka menangkap muridnya. Tapi karena kekaisaran mencoba mencari-cari alasan membunuh pahlawan. Maka dia ingin mengetahui alasannya. Kepala sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Makanya dia memutuskan akan menyelamatkan Miu. Sendirian saat malam telah tiba Seika ingin memanggil ular naga lalu pergi menuju tempat di mana Miu dipenjara.
Tak membutuhkan waktu lama Seika akan sampai ke dalam kastil. Dan langsung berhadapan dengan penjaga-penjaga kastil itu. Para penjaga memperingatkannya untuk berhenti, tapi karena Seika tidak menurutinya, mereka memanggil bala bantuan dalam jumlah besar. Sebanyak apapun pasukan yang dikerahkan, Seika tidak dapat dihentikan dengan mudah. Dia dapat menangkis semua serangan lalu membalas dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Karena merepotkan, Seika pun membantai seluruh pasukan itu sampai tidak ada yang tersisa. Berkat hewan panggilannya juga Seika dapat menemukan Miu dalam waktu singkat. Tapi Miu tidak mau kabur dengannya karena takut keluarganya Seika akan terlibat. Seika kemudian mengatakan kalau Miu adalah pahlawan-pahlawan manusia yang berinkarnasi setiap ratusan tahun sekali di waktu yang sama dengan Raja Iblis. Ada suatu alasan kenapa dia akan dibunuh. Mereka yang tanpa kekuatan sangat takut dengan orang yang berkekuatan, maka dari itu Seika memintanya untuk kabur. Kalau tetap ada di sana dia pasti akan terbunuh. Selang beberapa waktu ada satu pasukan yang menghampirinya. Ternyata dia adalah Clay bersama dengan Putri Fiona. Seika pun langsung memintanya untuk menjelaskan alasan kenapa Miu ingin dibunuh, padahal mereka masih punya musuh iblis, tapi malah membuang keuntungan dari pahlawan. Fiona menjawabnya dengan menjelaskan sejarah di negeri itu. Dia beranggapan kalau Raja Iblis dan pahlawan adalah peninggalan masa lalu, sedangkan alasan untuk membunuhnya karena pahlawan membawa potensi untuk berperang melawan iblis. Oleh karenanya mereka ingin mencegah hal itu terjadi dengan mentiadakan keberadaan pahlawan. Meskipun begitu Fiona memutuskan untuk membantunya, dia akan terus berusaha agar Miu segera dibebaskan. Namun Seika tidak percaya dengan perkataannya begitu saja. Daripada kembali dengan tangan kosong, dia memilih untuk membawa Miu kabur bersamanya Fiona. Kecewa karena Seika tidak mempercayainya, tapi dia mendukung keputusannya dan membantu kabur dengan memberi perbekalan yang cukup. Hal ini membuat Seika sadar Fiona masih memihaknya. Sebagai ganti karena tidak menuruti permintaannya, Seika menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan semua pasukan yang sudah dia kalahkan. Fiona menganggap hal ini merepotkan, padahal dia berencana akan memberitahu semua orang kalau ada iblis yang menyerang. Tapi karena sifatnya memang begitu, Fiona memaklumi perbuatannya, makanya dia menyuruh mereka segera pergi menuju negeri seberang. Dari kejauhan Fiona berbicara dengan sosok bayangan misterius. Dia memberitahu kepada bayangan itu kalau orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Raja Iblis generasi saat ini. Dia dapat mengetahuinya karena semasa kecil dia menggunakan kekuatan berulang kali untuk bertemu dengannya.